cuma Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, segala pengagungan, segala hormat kita tujukan hanya untuk Tuhan kita Yesus. Mari bersama-sama siapkan hati, membawa setiap penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan Yesus. Selama
renungkan setiap waktu. Setiap waktu, hanya puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
naikkan hanya untuk Engkau Yesus. Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bekerjalah atas ibadah kami, karena kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada mujizat yang besar akan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kita percaya kita memiliki Allah yang memiliki nama yang besar. Dialah Yesus Tuhan kita ya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, hanya oleh karena anugerah kebaikan yang diberikan kepada kita, maka di tengah-tengah peribadahan ini kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Olehnya, mari kita sambut di dalam doa. Bapa Allah yang bertahta di surga, Allah pencipta langit bumi, alam semesta beserta isinya, dipermuliakanlah Engkau di dalam nama pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mempersembahkan syukur dan terima kasih karena pada saat ini Tuhan masih menjumpai kami untuk menolong kami boleh ada di rumah Tuhan, dan kebenaran firman Allah akan diberitakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami untuk firman-Mu tersimpan di dalamnya. Firman-Mu berkerajaan, firman-Mu memerintah hidup kami. Hidup yang diperkenan, diberkati, dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak ada di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Saya baca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk kembali ke ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disebut kekhawatiran itu adalah hal yang selalu melekat kepada manusia yang hidup. Lebih sederhana lagi, setiap manusia yang hidup selalu melekat pada dirinya yang namanya kekhawatiran. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin orang tersebut khawatir, saya sakit kok gak sembuh-sembuh, terjangkit kekhawatiran. Lalu khawatir, bagaimana kalau aku nanti mati? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya seringkali katakan, saya bagi bahwasannya ada survei menunjukkan manusia itu tidak takut mati, karena manusia sadar satu kali berjumpa dengan saat yang namanya kematian. Namun yang ditakutkan adalah sesudah kematian itu lalu bagaimana? Matinya sih tidak menakutkan, tapi sesudah mati itu lalu bagaimana? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hal itu tidak memperoleh jawaban yang jelas dan pasti, menakutkan. Matinya sih aku nggak takut, Pak Pendeta, cuma harus mati kilo terus aku njur piye. Nah, itu yang menakutkan. Kalau nggak ada jawaban yang jelas dan pasti, kita mengucap syukurlah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu penuh kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman-Nya berkata, sungguh besar kasih karunia Allah kepada kita, karena setiap kita yang percaya kepada Anaknya Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khawatir apa yang harus kami makan kalau keberadaanku saat ini mengalami keterpurukan ini. Khawatir apa yang harus kami minum, khawatir harus apa yang kami pakai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran ibarat sebuah penyakit yang selalu ada kepada setiap manusia yang hidup. Dan apabila kekhawatiran itu tidak diselesaikannya, apabila kekhawatiran itu tidak dibereskannya, maka kekhawatiran itu jahat. Coba saya minta tolong dibantu sedikit membaca Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi semangat yang patah, tetapi kekhawatiran itu bisa apa? Mengeringkan tulang. Bisa sakit karena kita terjangkit kekhawatiran. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran kalau tidak segera dibereskan, kekhawatiran itu bisa menimbulkan stres. Stres kalau tidak bisa segera dibereskan menimbulkan depresi. Depresi kalau tidak bisa dibereskan akan menimbulkan putus asa. Kalau sudah putus asa tidak bisa dibereskan, seringkali manusia mengambil pelampiasan itu yang aneh-aneh biar tidak putus asa, mengkonsumsi miras, minuman keras. Biar hidup tidak putus asa, mabuk ajalah. Biar tidak putus asa, biar ada sukacita, ya bergaul saja dengan dunia
gemerlap malam gelap. Biar tidak putus asa, narkoba sajalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan lebih dari itu, kalau dia tidak bisa menyelesaikan yang akarnya dari kekhawatiran dan berujung kepada keputusasaan, kadang manusia sudah melakukan sesuatu yang sangat bodoh, bunuh diri, atau sudah mulai menyerah kalah karena di dunia ini capek payah. Lalu sebetulnya prinsipnya sih ingin segera mati, tetapi dikemas dengan kemasan yang sepertinya rohani. Tuhan, kalau demikian adanya keberadaanku, dipercepat sajalah aku Engkau panggil pulang. Nah, itu kan sebetulnya orang berputus asa, cuma bahasanya ketoke rohani. Ketemu hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan, ayo tolong kamu menyanyi. Orang yang putus asa, dia menaikkan sebuah pujian. Kulo pengen pinanggih Gusti Yesus. Kulo pengen pinanggih Gusti Yesus. Kulo pengen pinanggih Gusti Yesus. Kulo pengen mandeng pasuryanipun. Sama-sama yang bisa. Kulo sayang lumampah donya kebak sisa. Bila kamu kalah loh. Kulo sayang lumampah, saya capek berjalan di dunia yang penuh susah. Maka saya sudah cukup lama menyampaikan kepada jemaat yang Tuhan percayakan dalam pembebalaan saya. Maaf sore hari ini saya tak rodok kasar sedikit ya, tapi nganggo nyuwun sewu. Lagu itu haram untuk dinyanyikan jemaat yang ada di KPI Ngawi. Apa Mas Buku? Iya, kasih. Bagaimana Mas Rudi? Iya, haram untuk dinyanyikan. Itu kan orang-orang yang putus asa, tidak menghargai penyertaan Allah. Di dunia ini kan kita sebenarnya dipanggil dan dipilih, itu kan kita ini sedang dalam peperangan rohani. Pikul salib, sakal diri di dunia ini. Saudara, kalau namanya berperang ada capek, ada susah, ada apa ya, dilewatin saja. Toh kita tidak sendiri, bersama dengan Tuhan. Begitu Pak Jeffrey. Pak Jeffrey untung belum ngerti lagu itu ya. Belum Pak? Belum ya, soalnya lagu itu sudah lama sekali. Jadi jenengan bergereja, saya baptis, lebih baik jenengan bersyukur orang ngerti lagu itu ya. Tapi saya sepo-sepo, kayak Pak Suroso. Pernah dengar lagu itu Pak Suroso? Coba nek pernah dengar nyanyi ya. Oh iya ya, asli. Haram ya, haram. Udah, ayo, udah. Apa namanya di dunia ini? Mari kita tunjukkan, kita saksikan bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita sekalian. Yang setuju katakan amin. Jadi yang namanya kekuatan ini, apa namanya, boleh katakanlah setiap hari manusia ada sebuah kekhawatiran. Kalau Pak Mojoko selaku pendeta pernah khawatir kok gak? Jujur yang sering juga, saudara. Pada saat saya izin sama Mbak Harun sesuai dengan firman Tuhan,
saya sudah berani bernikah, saya tak belajar hidup sendiri ya. Maksudnya saya ingin lepas dari Mbak Harun, tidak satu atap, aku tak kontrak ya. Yang gondeli Bu Harun. Engko piye uripe? Kalau Pak Harun, aku tak doa semalam gitu saya dipanggil, dia bilang begini, langkahmu benar. Bu Harun, ya Pak Harun, keputusannya Joko karo Seba bener sesuai firman Tuhan. Wes, ya wes gak apa-apa, kontrak. Bu nek kowe rezeki ae, nek kowe mesakne Seba karo Joko ya bagi ana rezeki. Tapi kalau enggak dongakno wae. Saudara yang dikasih Tuhan, saya melangkah, uang saya pada waktu itu 400.000 rupiah. Saya kontrak 1 tahun itu 400.000 rupiah. Saya kontrak itu 450.000 rupiah. Rumah yang saya tempati itu yang punya itu namanya Mas Bambang. Dulu jemaat GUP ini Bu Harto, terus menikah tinggalkan Tuhan. Berapa Mas Bambang? Pas Pak Joko 450. Aku pengen, tapi nek 400.000 yang 50 aku gak ngenyang. Cuma saya minta ditunda. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu Pak Bambang baik, ya oke lah, gak apa-apa Pak Joko. Berapa? Ya 2 minggu lagi lah, setengah bulan saya sudah bisa punya uang 50.000 nanti tak bayar. Oke. Sebetulnya saya bayar langsung 450 bisa, tetapi saya nanti kan tidak bisa makan. Padahal saya ada istri, ada uang. Jadi yang 50.000 itu tak ambil cekelan, jadi saya makan. Setelah dipakai makan, mendekati 2 minggu, duitnya mulai menipis, berkat belum ada. Khawatir nggak? Khawatir. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu kecilnya Fani, saya nggak malu saksi. Kalau kecilnya Fani ada teng, bakso. Wah, istri saya cepet lari, saudara. Lalu negosiasi, Pak, bakso 1 mangkok berapa? 5.000, boleh nggak? Beri 3.000. Ya boleh Bu, tetapi pentolnya disudo, kata Bu. Pentolnya cuma 3, nggak apa-apa. Dibawa pulang. Lalu pentolnya dikasih ikan Fani sama nasi, dikasih kuah, lalu turahan kuah digo bapaknya dari ibu nih. Mau beli bakso sak porsi susah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah ya, sekarang tak buka ya. Fani mungkin ingat masih kecil. Pak Jeffrey saya pernah. Kalau pada waktu mau makan begitu itu, yang penting misalnya nasi, lawe, saamone ditaruh di tikar karena kami tidak punya kursi. Itu kalau mau berdoa, itu menyanyi, ngelilingi makanan itu. Istri saya di depan, istri di belakang, Fani paling gontok, paling belakang. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Mutar saudara. Dan kalau sudah selesai, baru berdoa untuk makan. Kenapa begitu? Sukacita sih, makan saomone tetap hajar. Gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, kan kita dikasih hikmat. Minum setelah makan. Itu aku nanti lakoni, saudara. Kalau waktu itu cerita, jemaat yang tidak punya pikiran Kristus, kalau pekerjaannya jalur belas kasihan, ya, apal, saudara. Menunggu itu apal. Apal kalau pendetanya, ya Pak, pengerjaannya jalur belas kasihan. Penenek sih berbelas kasihan, nggak berani cerita. Sekarang aja ceritanya. Namanya anak. Tahu-tahu dengar dari jauh. Ada suara begini. Tolilet. Apa saudara? Iya, es krim. Lari dia. Es krim mati gue. Tidak punya duit, tahu-tahu anaknya teriak apa? Es krim. Nah kalau pas di rumahnya ibu saya ada toilet,
Noliren, gitu Fani keluar langsung es krim gitu. Ibu saya pensiunan. Lalu, wah kalau sudah ada di rumah, Noliren, saya langsung ngajak, ayo Mbak Seba, Fani kita mau puji Tuhan yang keras. Ben Noliren gak berumur. Pernah saya ngelakukan seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam keberadaan seperti itu, saya khawatir. Aku kok bisa nyekolahnya anakku bukan. Muncul kekhawatiran, anakku bisa sekolah bukan. Maka pada waktu itu doa saya begitu, Tuhan, jangan kau permalukan hambamu kau titipi anugerah Tuhan satu anak saja, aja sampai gak iso sekolah ya Tuhan, pokoknya lulus SMA. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saudara, kemarin malam Fani tes ujian naik apa istilahnya, naik jenjang dari pendeta pembantu ke pendeta muda, itu wis bonus dari Tuhan. Kalau tahun ini Fani harus menghadapi yaitu skripsi di S2, tahun depan saya akan mengucap syukur master teologianya bisa kepegang. Itu kemurahan Tuhan. Karena doa saya cuma pokoknya SMA. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, begitu. Jadi rasanya saya pendeta pun juga punya kekhawatiran. Sekarang pun saya kadang-kadang muncul sebuah kekhawatiran. Bangun gereja 1 tahun yang lalu Februari dibentuk panitia dengan penuh semangat menyala-nyala. Maret awal Indonesia dikunjungi tamu tak diundang, tante corona dari Wuhan tulen Indonesia. Dan Maret akhir dinyatakan Indonesia pandemi. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau setahun kemudian pembangunan itu berlanjut, pastori terselesaikan 25%, 30%, bangunan gedung gereja sudah berdiri, anugerah Tuhan. Saya hitung kira-kira 2 bulan ini dari pihak pemborong kok nggak ada aktivitas kerja. Mungkin dari pihak panitia tahu lebih detail alasannya kenapa tidak ada kerjaan. Kalaupun saat ini bisa dikatakan berhenti, yang berhenti bukan kita, yang berhenti pemborongnya. Kalau besok mau diteruskan, silakan, duitnya ada. Karena Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang Maha Penyedia bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada komentar pendetamu nekat, bukan nekat, karena kita punya iman. Nekat itu enak ngawure. Kalau beriman itu terukur dengan firman Tuhan. Saudara, saya dengar satu bapak bilang begini, Pak, pandemi apakah dihentikan? Pembangunan itu kalau dihentikan pandemi saya tidak mau. Tapi kalau Tuhan yang menghentikan, apa boleh buat? Panitia coba proaktif tanyakan pemborongnya kenapa berhenti 2 bulan. Duitnya ada kekhawatiran enggak? Ada saya. Sampai sekarang ada. Saudara yang dikasih Tuhan, dan ternyata Tuhan pun tahu bahwa setiap manusia itu di dalam dirinya ada melekat yang namanya apa?
kekhawatiran. Ada. Tuhan tahu. Tapi Tuhan bukan sekedar tahu. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia tahu, Dia mengerti, Dia peduli, Dia memberikan solusi. Amin. Kalau mungkin manusia saja, makanya jangan gampang mudah curhat pada manusia. Nek Mas Apik ditanggapi apik, nek rada kecentok sithik, kita diketawain. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita ada kekhawatiran, lumrah. Kekhawatiran itu setiap manusia ada. Olehnya sekarang apa yang kita kerjakan? Mengelola kekhawatiran. Dia mengelola kekhawatiran ini, dikelola, disikapi bagaimana kalau setiap kita ada kekhawatiran. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam membaca firman Tuhan ini saya jumpai sederhana saja. Ada dua hal yang Tuhan tawarkan kepada setiap kita. Ada dua cara untuk mengatasi kekhawatiran. Cara ini Tuhan ya, bukan cara kita. Kalau cara manusia, dia mengatasi kekhawatiran, ketakutan yang hebat, miras, narkoba, bunuh diri, ya. Itu yang Tuhan tawarkan. Maaf, itu yang Tuhan tawarkan. Tapi kita sore ini mau belajar apa yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dan Tuhan sendiri awali katakan, jangan khawatir. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, agar kekhawatiran yang ada pada kita tidak memberikan dampak yang berakhir dengan sesuatu yang buruk yang merugikan kita. Yang pertama, dua cara. Yang pertama adalah apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat 26 dan 27, 26 dan 27 begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada hidupnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama begini. Kalau saya baca ayat ini kesimpulannya sederhana begini aja. Menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kenapa tidak kepada yang lain? Karena Tuhan itu yang menciptakan segala apa yang ada di permukaan bumi ini, dan Dia bertanggung jawab untuk memeliharanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kekhawatiran, saya pernah khawatir, tadi di depan cerita begitu ya. Itu kalau saya baca ayat ini pada waktu itu saya sering begini, timbul saya dikuasai kekhawatiran, saya keluar rumah. Saya nggak mau mengunci diri di dalam rumah, apalagi mengunci dalam kamar. Wah, itu malah bahaya. Lihat aja berapa orang yang melakukan hal yang konyol karena ada kekhawatiran, lalu mengunci dirinya di rumah atau mengunci diri dalam kamar. Gak ada solusi, ujung-ujungnya pintu dibongkar paksa, dia sudah almarhum atau almarhumah. Saya tidak mau. Saya mengikuti firman Tuhan ini. Keluar dari rumah. Dia lama, lalu saya melihat ke atas. Melihat burung-burung yang ada di udara. Dia yang tidak pernah menabur, tidak pernah menanam, tidak pernah mempunyai lumbung, tidak pernah memanen, tapi dia dipelihara Tuhan. Dan firman katakan, apakah lagi engkau lebih mulia dari burung-burung itu? Jadi saya lihat burung-burung di udara itu. Burung-burung itu orang nanti nabur, orang duwe lumbung, orang duwe panenan, tapi tak ada satupun yang jatuh
karena kelaparan. Kalau enggak seizin, Tuhan Maha Pemelihara atas ciptaannya. Bagi saya keluar. Awal saya punya rumah yang saya tempat itu dulu cuma satu saja. Satu jalan itu yang sebelah selatan itu cuma rumahku tok. Pak Didik yang sering dilani. Jadi kiri kanan itu masih berumput. Kadang kita jumpai indahnya rumput juga pada waktu dia berbunga. Tak anggapnya rumput itu bunga bakung. Saya lihat pagi hari, saudara yang dikasih Tuhan, wih, bunga rumput itu yang mekar sangat bagus. Bulunya indah sekali, sekalipun nanti sebentar terik matahari, sore dia sudah layu. Saya melihat apa yang saya khawatirkan tentang makan dan minum, burung aja dipelihara. Apa yang saya khawatirkan dengan pakaian yang harus kami pakai, apa yang saya khawatirkan, fasilitas untuk memperlengkapi saya pelayanan. Kalau Tuhan saja bisa mendandani bunga bakung, bahkan keindahan dandanannya bunga bakung itu jauh lebih bagus daripada kemegahan dandanannya Raja Salomo. Apa yang harus saya khawatirkan? Jadi jurusnya biar kita tidak khawatir apa saudara. Saya punya pengalaman begini sesuai firman Tuhan. Aku keluar rumah, aku lihat burung-burung dan lihat bunga-bunga rumput. Tuhan Allah pemelihara umatnya. Saudara, kita serahkan saja. Saya serahkan kepada gembalaku pada waktu itu, Pak Harun. Ya, Pak Harun sendiri terbatas. Saya serahkan orang-orang kaya di dalam gereja. Saudara yang dikasih Tuhan, belum tentu bisa tolong. Belum tentu bisa rela dan ikhlas tolong. Saya tahu bagaimana saya mengelola kekhawatiran saya. Saya tahu bagaimana saya mengatur yaitu kekhawatiran saya. Saya tahu bagaimana saya harus memanage yang namanya kekhawatiran yang melekat dalam setiap hidup manusia. Bagaimana saudara? Serahkan baik pada Tuhan. Boleh kita ada di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dan ucapan syukur. Pak Bu, Pak Pendeta, bagaimana sih bentuk nyata dalam kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada kita? Ya ayat ini aja. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa. Nyatakan kalau kita khawatir, Tuhan aku punya anak, bisa sekolah apa orang, wong saiki mulai anakku wis umur sekitar 4 tahun 5 tahun. Wih, saya berhitung rezeki saya seperti ini. Iki besok anak bisa sekolah apa enggak? Saya kemas di dalam doa, dalam bentuk permohonan. Dan saya diajar oleh gembala saya, setelah engkau menyampaikan segala permohonanmu di dalam doa, jangan lupa di akhir doa kamu mengucap syukur. Syukur Tuhan, doaku dan permohonanku
dan lebih mendengar, Engkau sudah kabulkan. Katanya baru sekalipun engkau melek dari doamu belum ada, gak apa-apa, sesok meremo meneh. Tuhan terima kasih anakku bisa sekolah melek urung, gak apa-apa. Yang ketiga kalinya merem meneh, besok diubahkan, kamu mempunyai perhitungan besok sekolahkan anakmu melek belum ada, gak apa-apa. Merem melek belum ada jawabnya. Merem lagi, melek, belum ada jawabnya. Merem lagi, melek, belum ada jawabnya. Itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, namun akhirnya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan pada akhirnya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin, saudara dikasih Tuhan. Saya tidak pernah bayangkan, nggak apa-apa untuk Fani, jangan sombong. Saudara dikasih Tuhan, akhirnya saya sekolah Fani itu gak nanti direpotkan sekarang. Jujur aja. Tapi ingat ya, ini yang paling berat buat Fani. Saya ngomong begini karena akan teruji yaitu kerendahan hatimu. Jadi saya ragatnya justru cuma TK SD ya, karena swasta. Ragat saya. Tapi begitu masuk SMP gak bayar. Di SMA gak bayar. Masuk perguruan tinggi, apa itu? Jalur undangan, bayarnya minim. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu yang tidak bisa bayangkan, Fani sore kan punya jam nganggur toh. Iya Pak, daripada nganggur buang-buang waktu kamu sekolah teologi. Baru itu bayar. Maka dalam waktu yang sama lulusnya itu bareng juga. Di UN-nya lulus, di STTG-nya lulus menyusul. Sekarang 2 ilmu yang Tuhan percaya kepada kamu, mana yang kamu teruskan? Ambil teologianya. S1-nya lulus. S2-nya bablas wae. Tahun ini saya minta lulus Pak. Jangan bikin repot papa mama. Gak pernah bayangin. Karena tuku bakso negosiasi. Kalau dengar Tonilan dijak nyanyi batuk gak kerumuh. Itu sangat mengkhawatirkan hidup saya. Tetapi setiap kali saya terjadi kekhawatiran, saya keluar rumah, saya lihat burung, saya keluar rumah, saya melihat bunga rumput yang ada di padang. Tuhan Maha Pemelihara. Dan semua kekhawatiran saya serahkan Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur cara iman. Kalau penjenengan doa atau punya duit beli, saudara dikasih Tuhan, begitu beli barang ada, terima kasih Tuhan, gampang. Itu sih mudah, setiap orang bisa lakukan. Tapi kalau coba berdoa, buka, belum ada. Berdoa lagi, buka, belum ada. Berdoa lagi, buka, belum ada. Itu butuh waktu yang panjang. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mendidik kita. Kalau kita terjangkit penyakit yang namanya kekhawatiran, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Baik, poin yang pertama kita tandai dengan tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kita boleh ada di ayat, loncat aja ke ayat 33. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Yang pertama, mengelola kekhawatiran ini dengan menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan.
Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mempunyai keberanian untuk berbeda. Ingat, karena adalah manusia baru. Maka Tuhan di ayat 32 berkata begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa semua itu? Apa yang kita khawatirkan tentang? Apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, apa yang harus kita pakai. Itu dicari juga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kalau kita hidup, arah kita, tujuan kita, orientasi kita hanya kepada hal itu saja, maka kita di hadapan Tuhan, sekalipun agama kita Kristen, tapi punya di hadapan Tuhan bisa disebut seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu agar kita tidak terjadi seperti itu, aku menjadi bangsa yang mengenal Allah. Ya Tuhan, Tuhan kasih tahu begini, orang yang mengenal Allah itu arahnya, tujuannya, orientasinya dalam hidup itu sudah berbeda. Kalau nggak mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokusnya, orientasinya, arahnya, tujuannya adalah kemapanan hidup secara lahiriah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tujuannya, arahnya, orientasinya, fokusnya adalah mencari gila-gilaan apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum, dan apa yang harus dipakai. Fokusnya ke sana. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bangsa yang mengenal Allah, fokusnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menulis begini biar mudah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah lebih fokus pada pengejaran, ya, pengejaran kemapanan hidup secara lahiriah. Sebab mereka berpikir bahwa dengan hidup mapan secara lahiriah, mereka akan terlepas, terbebas dari rasa khawatir. Itu manusia yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi kita, saya berharap, saya percaya kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi bagi kita harus lebih fokus pada pengejaran kemapanan rohani. Sebab dengan pengejaran kemapanan rohani, kita akan meraih hidup yang penuh shalom, damai sejahtera. Fokusnya berbeda. Manusia yang tidak mengenal Allah, yang tidak beriman, itu fokusnya pengejaran kemapanan manusia lahiriah. Tetapi bangsa yang mengenal Allah, fokusnya berbeda. Tujuannya berbeda. Arahnya berbeda. Orientasinya berbeda. Kemana? Dia lebih mengejar kemapanan rohani. Dan di sini kita jumpai ternyata Tuhan begini, ngomong begini. Apa yang dikhawatirkan itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi buat engkau, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalian yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Manusia baru di dalam Kristus itu lebih mengejar kemapanan apa? Rohani. Dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu untuk apa yang dikhawatirkan itu digenapkan oleh Tuhan dan mengejar kepada orang yang mapan kerohaniannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kemapanan rohani ini coba saya ingin menerjemahkan di Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Mari kita baca sama-sama Ibu Bapak. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kemapanan orang yang mengejar, bangsa yang mengejar kemapanan rohani, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu dia menyodorkan dirinya, dia mempersembahkan dirinya, dibentuk hari lepas hari oleh firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus untuk mempunyai apa? Pikiran dan apa? Perasaan. Dahsyat ya. Manusia yang mengejar kemapanan rohani, manusia itu nanti akan terbentuk pikirannya seperti pikiran Kristus. Punya perasaan seperti perasaannya Kristus. Manusia yang mengejar kemapanan rohani, dia sedang mengejar untuk dia akan bertumbuh menjadi satu pribadi yang punya pikiran dan punya apa? Perasaan. Katakan pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Seperti yang dipunyai Kristus. Pikirannya berbeda, saudara. Pemikirannya pikiran seperti Kristus punya perasaan, perasaannya seperti Kristus punya. Perasaan untuk memuliakan Bapaknya di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya kalau kita mau jujur, gereja itu goalnya, tujuan akhirnya apa? Membentuk manusia yang punya pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Dan apabila gereja tujuan akhirnya tidak membentuk manusia yang dititipkan dalam pengembalaan itu mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus, sebetulnya gereja itu, maaf bilang, salah arah juga. Kalau gereja, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak mengajarkan kita rela dibentuk agar punya perasaan dan pikiran seperti Kristus, kita cuma diberitakan janji-janji belaka. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai-sampai setiap hari mungkin di dalam doa, aktivitas rohani kita secara pribadi, kata berkat lebih banyak daripada kata Yesus. Hati-hati, saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kita sudah memperlakukan Tuhan yang salah. Jadi kita ini rajin bergereja, sebetulnya kita sedang dibentuk hari lepas hari, sampai satu kelak nanti, saudara, kita mempunyai apa? Hati, mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus punya. Sehingga pada saat Kristus Yesus Tuhan, sang pembelah laki-laki surga itu datangnya kedua kalinya, kita layak bersanding. Kita punya karakter yang sama, punya pikiran dan perasaan yang sama, layak kita untuk bersanding dengan Dia. Karena Tuhan tentu akan mencari, yaitu anak-anaknya yang sepadan dalam apa? Pikiran dan perasaan. Yang setuju katakan amin. Ya. Pak Joko sudah sampai ke situ belum? Tetapi saya mau menyediakan diri saya bersama-sama dengan saudara untuk sama-sama dibentuk, bertumbuh, mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus punya pikiran dan punya perasaan. Saudara yang dikasih Tuhan, maka semuanya, saudara, itu akan
Tuhan tambah-tambahkan kepada kita. Yang pelayanannya diberkenan Tuhan. Yang bertani, pertaniannya diberkati Tuhan. Yang bekerja di bidang yang lain juga pekerjaannya diberkenan dan diberkati oleh Tuhan. Kita beda, saudara. Kita manusia baru. Orientasi kita, tujuan kita, saudara yang dikasih Tuhan, memperkenankan Tuhan. Demikian cara mengelola kekhawatiran kita. Amin. Yang pertama, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jangan sampai terjadi khawatir. Memang kau dipanggil dan dipilih, mempunyai tujuan yang berbeda. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita terus bertumbuh ke arah Dia sehingga mempunyai perasaan dan pikiran yang sama seperti Kristus. Demikian kita mengelola, mengurus daripada segala kekhawatiran. Saya tahu jenengan punya kekhawatiran, saya punya kekhawatiran. Kabar baik hari ini kita bisa mempunyai bagaimana mengatur kekhawatiran. Serahkan khawatirmu di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semua. Haleluya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur di dalam doa firman Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Mari Roh Kudus yang ada di dalam diri kami bersyukur Engkau telah memampukan kami untuk mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dengan baik. Namun terlebih dari semuanya, Roh Kudus Engkau lanjutkan pekerjaan-Mu agar kami mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersama kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Sekarang Tuhan, tiba saatnya bagi kami memberikan persembahan. Biarlah apa yang sudah kami persembahkan semuanya berkenan di hadapan-Mu dan kembali untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di
dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali sekali lagi kita bersehati dan bersepakat di dalam nama Yesus datang kepada Bapa, bertalian dengan kita anak-anak Tuhan yang mengasihi negeri ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengasihi bangsa dan negeri kami, Indonesia. Mari Bapa, Indonesia Engkau berkati, menjadikan satu bangsa dan negeri yang tangguh, yang perkasa, yang berkemenangan di dalam menghadapi pandemi yang melanda seluruh permukaan bumi ini. Bapa, mari pemerintahan yang ada, Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan menyatakan penyertaannya kepada pemerintahan yang ada, mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf, bersama dengan jajaran menteri. Dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kesehatan dan hikmat di dalam memimpin bangsa dan negeri kami. Tidak lupa Tuhan akan memberkati lembaga-lembaga tinggi negara. Demikian juga kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Mari Bapak, pemerintahan yang ada ini, oleh karena penyertaan-Mu, akan membawa bangsa dan negeri kami menjadi bangsa yang terus mengalami kemajuan, bertumbuh di dalam kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertumbuhan ekonomi Tuhan akan tolong, Tuhan akan angkat kembali, sehingga pertumbuhan perekonomian secara nasional akan terus meningkat oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa juga untuk Panglima TNI, untuk Kapolri, bersama dengan institusinya masing-masing. Tuhan akan memberkati dan menyertai, sehingga melalui yaitu tugas-tugasnya akan menciptakan bangsa dan negeri kami menjadi bangsa yang aman, bangsa yang tertib, bangsa yang damai dan penuh sukacita yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dan selanjutnya kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam pengembalaan Gereja Betel Indonesia Ngawi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus semuanya ada di dalam genggaman kasih kemurahan Bapa. Diberkatilah mereka dengan sehat, diberkatilah mereka dengan sukacita, diberkatilah mereka dengan sejahtera. Apa saja yang diperbuatnya senantiasa berhasil dengan roh yang terus menyala-nyala dan tetap ada di dalam pembelaan dan perlindungan Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa untuk yaitu putra-putra-Mu ya Tuhan, yang saat ini beribadah di rumah Tuhan, di kediaman Tuhan, di gereja. Sekalipun kami beribadah harus wajib dengan disiplin ketat protokol kesehatan. Namun semuanya itu tidak mengurangi yaitu sukacita kami di dalam beribadah kepada Tuhan. Olehnya kami percaya ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang spesial yang Tuhan sediakan kepada kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi Tuhan menggenapi firman-Nya. Apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, dan apa yang tak pernah timbul di dalam hati kami. Tuhan, terima kasih. Itu Engkau sediakan bagi kami. Haleluya.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datang dari Bapa-Mu yang di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan yang menerimanya dengan iman, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.